menuju Indonesia Emas. Dimulai dari Kota Cilegon, Banten. Keadilan harus ditegakkan. Keadilan Harus ditegakkan. Keadilan Harus ditegakkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa BJTV. Bertemu kembali bersama saya Herman Yakub. Malam ini kita berada di salah satu tempat Resto Laguna yang terkenal di Kota Cilegon. Kita akan berbincang-bincang terkait masalah hukum, yaitu mafia hukum dan mafia peradilan. Kita akan memperkenalkan di sebelah kanan saya bernama Saya Sarmulia Purba. sebelah Pak Buba Sunarti. dan di sebelah Ibu Sunarti Saya Sandy Susanto. dan di sebelah Ibu Sandy. Saya dengan Fredrik. Di sebelah Pak Fredrik, Saya dengan Bung Bisi Tompul. di sebelah Pak Saya Hewan Daun Benyamin. di sebelah. Minggu sudah lahir. Ya. Selamat malam nih ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, Malam. sangat ceria nih Bu ya. Harus Ini ya. judulnya sangat menggikat sih Pak sebenarnya terkait dari masalah hukumnya. Pak, terkait daripada mafia hukum ini, terkait juga dengan mafia peradilan. Sebagai penasihat hukum nih Pak, Pak Rudi Sitompul, apa sih Pak bisa terjadi dengan kata-kata seperti itu Pak? Baik. Jadi ini topik yang menarik ya, masalah mafia hukum atau mafia peradilan. Dua kata yang berbeda tapi pengertiannya sama, tinggal prakteknya. Nah, kata mafia ini sebenarnya ini berasal dari suatu negara di Italia atau yang dikenal dengan istilah mafioso, kejahatan. Jadi kejahatan dalam hukum dan kejahatan dalam peradilan, dalam pengadilan itu makanya disebut mafia hukum atau mafia pengadilan. Nah, persoalan mafia hukum atau mafia peradilan ini sebenarnya sudah hal yang lama terjadi, tetapi akhir-akhir ini khususnya di Indonesia memang boleh saya mengutip dari pernyataan Bapak Profesor Mahfud MD, mantan Ketua MK, mantan Menko Polhukam, yang mengatakan Indonesia dalam kondisi darurat mafia peradilan seperti yang ada di kaus kita ini. Nah, jadi saya melihat memang apa yang dikatakan beliau, kondisi Indonesia dalam kondisi darurat mafia peradilan ada benarnya, dan kebetulan ini menjadi topik bahasan kita malam ini. Jadi saya berterima kasih untuk topik yang indah ini. Nah, mafia peradilan, mafia hukum atau mafia peradilan sebenarnya singkat saja yaitu kejahatan dalam hukum atau kejahatan dalam pengadilan. Jadi itu pengertiannya secara umum ya. Namun dalam prakteknya itu berbagai macam. Ya, yang setiap namanya kejahatan, ada juga kejahatan mafia hukum ini yang dilaksanakan di luar peradilan. Kemudian kalau untuk mafia pengadilan tidak terlaksana atau terselenggara di dunia peradilan. Jadi itu pengertiannya. Gitu Pak Erwan. Ya tapi kan kalau kita bicara hukum ya Pak ya, apalagi di peradilan Pak, kita itu kan mencari keadilan ya Pak. Ya. Tapi kok bisa terjadinya adanya mafia-mafia seperti ini Pak? Memang benar ya, karena tujuan diadakannya pengadilan atau dunia peradilan itu sebenarnya adalah di dalam suatu negara itu ada 3 kekuasaan ya. Ada yang namanya eksekutif, ada yang namanya legislatif, dan ada yudikatif. Artinya yudikatif inilah implementasi dari pengadilan ini adalah merupakan implementasi dari masalah yudikatif tadi, kekuatan yudikatif tadi. Jadi artinya pengadilan inilah yang menjadi lembaga untuk menyelesaikan segala sesuatu persoalan hukum yang diharapkan dapat menghasilkan atau membuahkan suatu putusan-putusan yang memberikan rasa adil dan benar yang berdasarkan hukum. Itu sebenarnya mengenai masalah mafia pengadilan. Nah, tetapi dalam prakteknya, kenapa disebut ada mafia peradilan? Ada unsur-unsur atau pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum yang terkait di pengadilan tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang,
melakukan penyalahgunaan fungsi, melakukan pengkhianatan lah, saya katakannya dari tugas pokok mereka. Nah, sehingga terjadilah yang disebut ada kalanya itu datang dari kalangan hakim, ada kalangan dari jaksa, bahkan juga dari pengacara, advokat, maupun juga dari mereka-mereka sebagai pihak yang mencari keadilan, ya, dalam hal lapangan hukum perdata misalnya, ada pihak pemohon atau pihak penggugat atau pihak tergugat juga yang menyalahgunakan fungsi hukum itu sesuai dengan keinginannya untuk mencapai apa yang dikehendakinya. Nah, jadi banyak. Nah, di luar itu, di kepolisian juga terjadi pada saat proses penyidikan perkara pidana, mungkin dalam proses penuntutan, bahkan banyak hal yang terkait dengan masalah mafia pengadilan ini. Nah, jadi itu yang membuat keadilan yang dirindukan oleh masyarakat melalui pengadilan sebagai benteng keadilan itu sering menjadi melenceng. Malah yang didapat, ya seperti kita dengar akhir-akhir ini, ya ada di pengadilan ada hakim seperti yang di Surabaya misalnya, ada hakim yang sudah jelas-jelas suatu fakta memperlihatkan seseorang itu dibunuh, tapi pembunuhnya dibebaskan. Nah, ini mafia yang dilakukan oleh hakim. Ya, begitu juga di kejaksaan misalnya, begitu juga di kepolisian. Bahkan kita tidak sedikit lagi mendengar kasus yang di Surabaya, yang di Jogja ya, yang di Sleman ya, seorang korban menjadi tersangka, dan juga mengenai masalah pengacara juga. Ya, ada seorang baru ini kita lihat di Pengadilan Tinggi Jakarta, ada seorang pengacara yang dituntut 17 tahun penjara dengan ganti rugi karena ya menyalahgunakan fungsinya. Akhirnya membebaskan orang yang tidak perlu bebas. Nah, dan ini dilakukan secara kerjasama karena mafia tidak bisa berdiri sendiri. Mafia itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dilakukan oleh kelompok-kelompok dalam satu subsistem sehingga disebut mafia. Karena ada kerjasama kelompok, ada kerjasama orang-orang atau bagan-bagan tertentu dalam penegakan hukum itu yang sama-sama mengkhianati tugas dan fungsinya ya, untuk tujuan sesuatu sehingga keadilan tadi menjadi melenceng. Jadi seperti itu mungkin pandangan saya sedikit mengenai masalah mafia peradilan. Ya, berarti kita juga harus bertindak dong Pak ya kalau dengan cara seperti itu. Oh ya harus, karena sebenarnya ini makanya tadi disebut ya Indonesia ada darurat mafia peradilan. Sebenarnya ini sudah melampaui menurut pandangan saya, ini sudah boleh dikatakan ini sudah cancer tingkat stadium ketiga atau keempat barangkali di Indonesia. Karena hal ini kelihatannya sudah hal yang biasa, sudah umum. Contoh misalnya, bila ada seorang yang berperkara, penggugat atau tergugat, bila dia mau memenangkan, itu sudah bukan bahasa yang rahasia. Jika seseorang mengatakan berapa, mau bagaimana mengaturnya, bagaimana, itu sudah hal yang biasa. Jadi memang ini sudah darurat. Dan banyak orang yang menjadi heran ketika seseorang yang dengan melaksanakan sesuatu dengan benar, baik menurut hukum, ketika dia memenangkan suatu perkara, orang heran. Ya kok bisa menang ya? Kok bisa menang orang yang jujur begini? Mestinya nggak bisa menang. Nah, artinya masyarakat Indonesia sudah melihat hal yang benar itu salah, hal yang salah itu benar, hal yang salah itu menjadi wajar, hal yang benar itu menjadi heran. Nah, itu salah satu kenapa kondisi Indonesia darurat mafia peradilan itu seperti yang dikatakan Pak Mahfud itu sudah terjadi. Jadi itulah kondisi sekarang ini Indonesia benar, sehingga kita tidak bisa diam sebagai warga masyarakat. Kenapa? Kita tahu negara kita ini bercita-cita dari negara atau bangsa kita ini mencapai Indonesia yang adil dan makmur. Bagaimana ya itu seperti tersirat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana keadilan itu bisa diperoleh bila mana mafia peradilan masih bercokol? Jadi ini bagaimanapun kita sebagai warga masyarakat ya tidak terlepas dari siapa
Yang pertama, kita sama-sama berkomitmen untuk memberantas darurat mafia peradilan. Karena kita ingin peradilan kita menjadi lembaga yang menghasilkan keadilan, yang menghasilkan kebenaran. Nah, kemudian yang kedua, juga para aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini, bila memang terjadi pengkhianatan, ini harus segera dipotong. Mau dia hakim, mau dia jaksa, mau dia pengacara, atau siapa saja. Termasuk yang baru-baru ini ya, kita terjadi di Pengadilan Negeri Serang, yang kita laporkan seorang panitra, jurusita. Ya, karena apa? Indikasinya yang tidak boleh menjadi boleh, yang tidak ada diatur jadi diatur, atau mengada-ada. Ini semua bercermin kepada kondisi kenapa mereka berani seperti itu. Karena mereka sudah melihat bahwa kami aman melakukan ini. Itulah yang disebut darurat mafia peradilan. Orang sudah merasa aman melakukan sesuatu yang menyimpang. Jadi melalui diskusi kita malam ini, kita harus sepakat bahwa peradilan di Indonesia ini harus menjadi peradilan yang bersih, peradilan yang benar, yang membela, yang pro kepada rakyat. Itu yang kita maksudkan. Artinya harus ditegakkan ya Pak ya? Harus ditegakkan. Ya, kita seperti tahun 43 sebelum Masehi ada seorang filosofi Yunani yang mengatakan keadilan harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh. Tapi itu di Indonesia terbalik. Tidak akan ada penegakan hukum kalau tidak ada sesuatu. Nah, jadi ini sudah bertentangan. Karena itu saya sepakat lewat diskusi malam ini, memang kondisi darurat mafia peradilan ini harus dikupas tuntas. Keadilan harus ditegakkan, begitu ya? Ya, Bu, ngerti ya? Keadilan harus ditegakkan. Artinya saya mengacu tadi tentang pendapat dari seorang filosofi Yunani tadi, bahwa keadilan harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh. Artinya begitu besar arti dari suatu keadilan itu. Sekalipun langit akan runtuh, artinya sekalipun kiamat. Ini kita belum apa-apa. Begitu menggugat nanti cari hubungi hakimnya, hubungi ininya, hubungi supaya menang, supaya ini. Apa ini? Ini sudah budaya yang sangat merusak ya, iklim pengadilan di Indonesia. Saya kira itu mungkin pendapat saya. Ya, Pak Rudi. Pak Rudi kan sebagai penasihat hukum ya Pak, yang memang sudah banyak menangani masalah kasus-kasus Pak. Nah, Bapak sendiri dengan ada nggak yang merasakan Bapak menjalankan kasus yang terjadi dengan adanya mafia hukum ini? Oh ya, jadi begini. Ini kita sementara ini saya bisa membagi apa yang disebut mafia hukum, apa yang disebut mafia pengadilan. Ya. Nah, mafia hukum itu dilaksanakan boleh di pengadilan, boleh di luar pengadilan. Tapi kalau mafia peradilan itu dilaksanakan di dunia pengadilan. Nah, dalam menangani kasus ini seperti yang ada di belakang backdrop kita ini, ya di sana ada beberapa kasus. Sebenarnya tidak terbatas sana ini ya, ada beberapa. Tapi inilah dulu yang kita bisa contoh. Yang kita tangani sekarang ada 4 kasus. Yang saya juga di sana ada persoalan darurat atau mafia peradilan itu. Ya seperti kemarin kita melihat di Pengadilan Negeri Pandeglang ya. Saya selaku kuasa hukum dari Ibu Sendi itu melaporkan seorang notaris yang melakukan atau yang menerbitkan akte notaris yang diduga palsu. Dia membuat orang yang bukan ahli waris tetapi menjadi ahli waris. Nah, apa yang ditimbulkan? Yang pertama, di sana menjadi tidak ada kepastian hukum. Karena sudah jelas sebenarnya bahwa seorang ahli waris atau penetapan dari seorang pewaris dari seorang ahli waris dari seorang pewaris itu ditetapkan melalui pertama bahwa seluruh ahli waris harus berkumpul bersama dan kemudian si notaris melakukan pengecekan, pemeriksaan identitas, daftar dan sebagainya. Tapi ini tidak. Ada seorang notaris yang berani membuat akte notaris tanpa hadirnya. Kemudian yang kedua, dia berani mencantumkan orang yang bukan ahli waris menjadi ahli waris. Akibatnya apa? Timbullah sengketa di antara para ahli waris tadi. Nah, timbul sengketa yang berujung ke pengadilan. Nah, di sinilah padahal seorang notaris dia di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan 22 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun
nomor 30 tahun 2014 itu dikatakan seorang notaris memproduk akta notaris yang dalam hukum disebut itu adalah akta otentik. Akta otentik itu adalah bukti tertinggi. Nah, bagaimana akhirnya akta yang dibuat palsu itu menjadi bukti yang tertinggi, teristimewa di dalam hukum. Nah, ini kan kesadaran notaris sudah nggak ada. Sehingga akibat yang terjadi, di samping tadi gugat-menggugat sampai menimbulkan bisa dikatakan ketidakpastian hukum tadi terjadi itu. Nah, karena itu kita laporkan dan sekarang diperiksa. Dan anehnya itu ternyata setelah kami periksa, kami cek di Pengadilan Negeri Pandeglang, notaris yang bersangkutan sudah pernah dihukum sebelumnya dalam penipuan jual beli tanah. Dan ini notaris tidak pernah disinggung, tidak pernah dicabut ini izinnya. Kalau menurut saya harus dicabut ini, karena ini berbahaya. Banten atau Indonesia ini akan dirusak oleh notaris-notaris seperti ini. Ini satu kasus ya. Yang kedua juga, kemarin ketika kita menghadapi satu proses peninjauan kembali perkara perdata ya, di Pengadilan Negeri Serang, di mana Panitra menerima adanya tambahan terhadap memori PK ya, dan kemudian diberitahukan kepada kita bahwa setelah tambahan memori PK itu kita harus menanggapinya dalam 14 hari. Ini aneh, nggak ada lagi dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tentang karena di Undang-Undang Mahkamah Agung itu jelas diatur semua mekanisme tentang bagaimana yang mekanisme dari satu proses PK perkara perdata, dan juga ada diatur sebagian yang lebih teknis di surat edaran Mahkamah. Tidak ada di sana yang namanya tambahan memori PK. Tapi kenapa ini diterima? Kenapa diterima oleh seorang panitra dan diberitahukan oleh seorang jurusita atas perintah ketua pengadilan? Diberitahukan. Nah, ini kan aneh. Ada hal yang tidak diatur di dalam undang-undang, tapi dilaksanakan oleh oknum panitra, oknum jurusita di Pengadilan Negeri Serang. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau ini berjalan, ini akan menjadi contoh. Nanti selanjutnya proses PK akan melakukan meniru ini. Seperti saya bilang tadi, ini kondisi darurat. Orang sudah nggak takut lagi berbuat salah. Makanya ini kita laporkan ke Bawaslu, ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawaslu Mahkamah Agung, bahkan ke Komisi Yudisial. Bahkan karena saya melihat di dalam walau secara tidak tersurat, saya melihat ini ada yang namanya mafia peradilan ya. Ada kerjasama yang dilakukan oleh si oknum-oknum ini tadi dengan pihak pemohon atau mungkin dengan pihak Mahkamah Agung. Karena itu ini kita duga erat kaitannya dengan pemberian gratifikasi. Nggak ada yang ini, tidak adalah permainan seperti ini yang secara secara gratis begitu. Ini pasti ada sesuatu, makanya ini kita laporkan juga ke KPK supaya Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab apa? Penerimaan gratifikasi di dalam proses peradilan itu termasuk undang-undang di bawah masuk dalam ranah undang-undang tindak pidana korupsi, supaya KPK melakukan gerakan untuk mengantisipasi. Sebab apa? KPK tidak juga hanya untuk kuratif, tapi preventifnya juga supaya mencegah adanya tindak pidana korupsi juga kita harus laporkan ini ke KPK. Lalu ada lagi mafia hukum yang terjadi ya. Ini terkait dengan klien saya Ibu Sendi. Nah, di mana almarhum ibu angkatnya Ibu Sendi di masa hidup itu adalah salah satu pemegang saham di PT namanya PT Banten Keluarga Sejahtera. Ya, setelah sekian lama Ibu almarhum meninggal, Ibu Sendi melalui kami sebagai kuasa hukumnya mempertanyakan kepada pemegang saham. Jadi ada 3 pemegang sahamnya. Nah, kepada yang 2 kita tanyakan seperti apa dan bagaimana pembagian dividen. Bukannya ditanggapin, malah mereka pergi ke notaris membuat juga akta. Saya anggap akta palsu. Kenapa? Pembuatan akta terhadap perubahan suatu perseroan terbatas itu harus diketahui oleh pemegang saham. Itu ada aturannya di akte pendiriannya bahwa sekian persen atau 2/3 dari pemilik saham. Ini Ibu Sendi sebagai salah satu pemegang saham memang sengaja tidak dihadirkan.
sehingga dibuatlah akte notaris. Anehnya lagi akte notaris ini mencantumkan almarhum Ibu Kumalawati yang sudah meninggal dunia masih dicantumkan di sana. Semestinya secara hukum plat verpuling atau pergantian tempat ketika Ibu Kumalawati sudah meninggal dan satu-satunya ahli waris adalah Ibu Sandy, maka otomatis Ibu Sandy lah yang akan menggantikan kedudukan. Jadi artinya di akta itu bukan nama Ibu Kumalawati lagi yang sudah meninggal dunia dicantumkan, tapi ini sengaja dilakukan. Saya tidak tahu tujuannya apa. Nah, karena itu, karena ada indikasi mereka sudah menggelapkan dividen atau keuntungan perusahaan selama tahun 2021 sampai 2025, kemudian mereka lagi melakukan pembuatan akta, ya ini harus kita laporkan ke polisi. Dan syukur di kepolisian ini diresponi dan mereka tanggal 17 Desember yang lalu di Polda Banten telah ditetapkan tersangka. Ini salah satu upaya kita juga bagaimana memberantas ini, termasuk mafia hukum. Si notaris pun sebenarnya tahu aturan itu. Sebagai seorang notaris dia mestinya tahu. Tapi apa yang terjadi? Ini tidak. Nah, jadi ini sudah ada 2 notaris ya. Semoga notaris lain enggak ada. Nah, yang ketiga juga mengenai masalah gugatan di pengadilan negeri ya. Kebetulan beliau ini klien kami ini tidak ada angin, tidak ada apa tuh digugat oleh ayah angkat untuk membatalkan pengangkatan anak angkat tahun 2003. Digugat tahun 2025, 22 tahun yang lalu digugat. Ibu Sandy bukan lagi bukan lagi anak angkat, sekarang malah sudah punya 4 anak gitu. Artinya sebab sebenarnya pengangkatan anak dilakukan kan untuk menjamin agar kehidupan seorang anak yang diangkat, pendidikannya, nafkahnya itu terpelihara atau terjamin dengan diangkatnya sebagai anak. Nah, artinya seseorang mengangkat anak karena mungkin dengan alasan tidak ada keturunan dan sebagainya, oleh pemerintah diwajibkan, oleh negara diwajibkan dia untuk ditetapkan pengangkatan anak itu melalui suatu penetapan pengadilan. Tujuannya agar pengangkatan anak ini jangan sekedar mengangkat anak yang berpura-pura. Karena banyak orang mengangkat anak, tapi biasanya itu karena belum mempunyai anak, lalu diangkat anak, nanti setelah anaknya lahir, artinya memancing, setelah anaknya lahir, ini anak angkat ini ditelantarkan atau dibiarkan. Nah, pemerintah mencegah itu lewat suatu kewajiban adanya penetapan. Nah, dengan penetapan angkat ini, anak ini menjadi timbul konsekuensi. Dia tidak hanya juga mendapatkan hak tentang pemeliharaan atau nafkah atau pendidikan, tapi ada satu hak yang diperoleh. Ya, dia juga memperoleh hak waris. Ini berlaku kepada warga negara Indonesia turunan Tionghoa seperti kalian. Nah, setelah 22 tahun berikutnya, ini si ayah akan mungkin terpikir, waduh ini anak angkat saya nanti mempunyai hak waris. Nah, dengan segala macam alasan dibuat gugatan untuk membatalkan. Bagaimana mau dibatalkan? Sudah 22 tahun yang lalu. Yang kedua, beliau juga sudah menjadi bukan lagi anak, malah sudah punya anak. Ya, tapi, nah, kenapa itu? Tidak ada lain selain bagaimana supaya mengamputasi atau menghilangkan hak waris lewat gugatan pembatalan anak tadi. Jadi ini juga, ini mafia hukum. Ya, kenapa? Dia lakukan pembatalan untuk apa? Bukan masalah pembatalan itu yang menjadi masalah buat dia, tapi supaya menghilangkan hak hukum orang. Karena hukum undang-undang sudah mengatur seorang ibu seperti Ibu Sandy yang keturunan Tionghoa, ya, berdasarkan status 1917 nomor 129, ya, kemudian dikaitkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 1963, seorang perempuan Tionghoa yang diangkat sebagai anak itu sama kedudukannya dengan anak sah. Artinya ibu ini sama kedudukannya dengan anak kandung. Otomatis hak waris terhadap ibu dan terhadap ayahnya itu demi hukum menjadi ada. Tapi inilah yang mau dihilangkan. Nah, setelah 22 tahun. Kalau masalah pengangkatan anak, orang dia juga sudah dewasa, apalagi yang dipersoalkan. Kira-kira begitu. Nah, yang keempat, yang terakhir, yang empat tadi ya. Jadi ada 4 materi lah ya saat ini. Ya. Jadi ini yang kita tangani langsung.
Nah, belum lagi yang terjadi seperti di kiri kanan kita, cukup banyak masalah-masalah yang seperti ini terjadi. Namun ya mungkin tidak bisa kita angkat sebagai materi ya di dalam diskusi malam ini. Tapi yang jelas mafia peradilan ini atau mafia hukum ini sangat merugikan terhadap penegakan hukum. Jadi ini harus dilawan, Harus dituntaskan. harus ya boleh dituntaskan, mungkin tidak bisa, tapi dilawan dulu. Nah, kita bertekad dulu melawannya, memberantasnya, kita komitmen dulu. Mungkin itu Pak ya. Ya, Bu Sandy, tadi kan banyak yang disampaikan dari penasihat hukum yang terkait daripada terkait masalah dari Bu Sandy sendiri. Nah, Bu Sandy sendiri kaget nggak sih Bu Sandy dengan adanya penggugatan sebagai orang tua pada ungkap gitu kan, ini menjadi Bu Sandy kan gitu. Ya, kaget sekali Pak dan kecewa dan sangat sedih gitu. Ya, kok bisa saya bisa digugat oleh saudara-saudara almarhum ibu dan juga ayah angkat saya sendiri yang saya anggap mereka lah satu-satunya keluarga saya. Ternyata mereka sendiri yang mau mengambil hak-hak saya, Pak. Padahal ibu sendiri sayang sebetulnya ya terhadap orang tua ya. Iya. Tapi sampai seperti itu mereka bisa menjalankan penggugatan itu ya. Iya. Ya, nih dengan pengacara muda nih yang memang lebih kayaknya banyak dipikirkan juga nih kalau dilihatnya. Nah, ya kan pengacara muda ya yang bisa melihat sisi kasus daripada Ibu Sandy. Apa sih yang bisa di sudut pandang daripada Yoel sendiri terlihat dari kasusnya Ibu Sandy sendiri? Tadi menimpa omongan Pak Rumbi 43 sebelum Masehi ada filsuf Yunani bilang hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Cuman kalau sekarang di tahun 2026 Bang, hukum akan ditegakkan sesuai dengan besar kasusnya gitu jadinya. Jadi kalau kasusnya besar bukan masalah tegak keadilan tapi masalah siapa yang bisa kasih lebih banyak kan gitu jadinya. Di tahun 2026 sekarang begitu. Kenyataannya mau tidak mau kita terima. Dari sisi Ibu Sandy dalam kasusnya sendiri mengenai perwarisan ini memang bukan jumlah yang kecil Bang ya. Dalam jumlah materi lah kita bicara, bukan bicara materi yang kecil. Makanya dari tahun 2021 saya dengan Pak Rumbi beserta juga ada Pak Bernard sudah dari tahun 2021 menangani kasus ini. Banyak yang kita lewati ya seperti tadi, karena aset yang tidak sedikit, banyak orang yang mencoba dengan segala cara untuk mendapatkan keuntungan di dalam hal ini. Mungkin kalau sedikit kita tarik ke belakang dari sejak tahun 2023 gugatan 06 sama 79 tidak harus kita bahas, 171 lah yang sempat kita pernah podcast juga kan ya Bang Irman ya. Itu kan di situ sudah terlihat sekali di Pengadilan Negeri Serang apa yang diminta sama pihak lawan nggak diminta sama pihak lawan dikabulin sama hakim. Itu kan apalagi kalau bukan ada sesuatu lah kata Bu Sunarti gitu. Jadi dan memang terbukti di tahun ini saya dengan Pak Rumbi terima surat dari Komisi Yudisial memang menyatakan hakim yang memeriksa perkara 171 itu dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman. Walaupun dinyatakan hukumannya ringan, cuman kalau dikualifikasi sama dari pihak Komisi Yudisial, ini hukuman yang paling berat di kasta ringan, gitulah katanya. Cuman saya sih tidak mempermasalahkan hukumannya apa, yang penting dia bersalah. Berarti kan apa yang kita perjuangkan selama ini terbukti, gitu. Kalau kita benar dia yang salah. Gitu. Dari situ aja kita udah lihat menyambung. Mungkin yang di belakang ini nggak jauh-jauh lah dari masalah 171 kemarin itu, Bang. Karena emang fokus orang kan ingin gimana sih? Masa kalau potong sapi cuma kecepatan darahnya, kecepatan daging kan juga dong kan gitu, Bang. Jadi di waris ini masa kita cuma jadi penonton, kalau bisa mah dapet kayak satu kapling lagu lah kayak apa, begitulah mungkin pikiran orang ya. Jadi ya dari 171 masuk menggunakan akta notaris yang sudah dijelaskan Pak Rumbi tadi, akta notaris yang palsu sekarang sudah di wilayah Pengadilan Negeri Pandeglang. Itu pun secara saya pribadi Bang Herman ada juga
kekecewaan saya sih pribadi bukan masuk ini ke peristiwa mafia hukum ya, cuman aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik lah. Saya nggak ngerti ini sama atau berbeda gitu ya. Sudah jelas-jelas lah tadi yang seperti dijelaskan notaris tuh kalau bikin akta kan nggak mungkin tiba-tiba bikin bang itu. Sama lah kayak dokter ngeluarin resep kan nggak mungkin kalau nggak ada pasien. Memang maaf ada orang aneh gitu tiba-tiba ngeluarin resep nih kamu padahal nggak ada yang sakit gitu. Sama orang yang bikin akta di notaris itu pasti ada yang minta gitu. Dan yang minta ini nggak dipermasalahin sama sekali. Tidak ada dibikin jadi tersangka, tidak ada diperiksa di Pengadilan Negeri Pandeglang. Dan itu sudah disampaikan Pak Rumbi dengan Ibu Sandy waktu kemarin bulan Januari Pak ya, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Pandeglang. Itu satu poin yang saya rasa yang kita alami di menangani kasus Bu Sandy ya. Jadi udah orang jahat pengen coba ngambil, nah pas dia udah mau ketahuan, melindungi diri, ya agak gimana lah gitu bang. Masuk lagi ke PK, ini PK lanjutan dari yang 171 tadi bang. Ini peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung 917 K. Ya kembali ini ke Presiden bukan, DPR bukan, buat undang-undang sendiri tiba-tiba. Oh ada ya matrikulasi penambahan materi peninjauan kembali. Dan ini mohon maaf Bang Herman, saya sedikit berbagi lah dengan penonton juga dengan semua kita di sini. Penambahan materi peninjauan kembali ini itu disusun, salah satu tim penyusunnya ini adalah salah satu guru besar Universitas Negeri di Pulau Jawa ini. Beliau ini katanya juga ahli di bidang hukum perselisihan atau hukum perdata. Setelah saya cross check Bang, dia ini mantan ketua komisi yudisial juga bahkan tahun 2010 sampai 2013. Dia ikut menyusun, tapi bukan pengacaranya, bukan kuasa hukumnya gitu. Dia ikut menyusun tambahan tadi. Masa udah sehebat itu, udah setinggi itu ilmu, kagak tahu kalau itu nggak boleh, nggak tahu kalau itu melarang gitu. Nggak tahu kalau itu nggak diatur, tapi tetap dibikin-bikin. Itu yang maksud saya tadi bang, potong sapi nggak mau darahnya doang gitu. Iya. Daging juga. Nah ini yang saya kembali lagi, saya makanya cukup sama Pak Rumbi heran mengalami kasus-kasus yang dialami Bu Sandy ini karena orangnya yang kita hadapi orang-orang niat bang, niat mencelakakan gitu, niat pengen, gua harus dapet nih, lu gak boleh share, nah, jadi gitu yang kita hadapin selama ini. Pengen menguasai lah. Iya gitu, nafsu banget bang. Kita ya pinter-pinter lah ini apanya bang, memilah-milahnya, menyiasatinya gitu. Kemudian juga kita dengar mereka berani-berani begini ya patut diduga berani memberikan tambahan-tambahan gitu pasti ada, bukan pastilah saya bilang bisa dicurigai bahwa ini ada permainan entah baik cuma di tataran Pengadilan Negeri Serang ataupun sampai di Mahkamah Agung. Karena ya masa abang kalau misalnya nggak bawa SIM bisa bawa motor? Kalau bisa kan berarti ada sesuatu, logikanya gitu ya. Entah abang misalnya lagi ditugaskan apa, itu kan maka ada sesuatunya tadi. Makanya abang bisa melanggar sesuatu untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, sama dengan hal ini. Apakah mereka berani seperti ini karena ada backingan yang kuat gitu loh. Ada orang-orang besar di belakangnya yang menunggu atau mempush atau menjaga-jagai pihak lawan ini supaya Ibu Sandy celaka gitu. Nah, ini yang menurut saya sih dari kasus kecil atau kejadian kecil itu saja sudah bisa kita kembangkan dengan jauh gitu. Ini pasti ada sesuatu, ini ada begini, ini ada begini gitu. Jadi ya dengan tambahan yang lain yang baik di urusan perusahaan Ibu Sandy atau perusahaan gas yang Ibu Sandy sebagai komisarisnya juga itu bermasalah lah. Ya itu kembali tadi, jadi karena nafsu sekali dengan perwarisan ini bang, jadi Sandy kalau bisa masih dapat, kita yang dapat. Apa yang hak ke Sandy, kalau Sandy nggak tahu, gak usah kasih. Jadinya gitu bang. Nah, masuk lagi ke yang terakhir, ini menurut saya yang terbaru ya di tahun 2025, ayah angkatnya Ibu Sandy sendiri. Saya berpikirnya gini Bang Herman, ini terjadi di tahun 2025 setelah Ibu Sandy dinyatakan ahli warisnya Ibu Kumalawati di awal tahun 2025. Karena waktu itu kita
Bicarakan di awal tahun 2025 tuh. Seingat saya bulan-bulan Mei lah, Mei itu Juni Juni waktu itu kita mengadakan podcast seperti ini lagi. Setelah kejadian itu, baru ada inisiasi dari saya, nggak usah sebut nama, saya nggak usah sebut dia siapa, tapi saya bilang dari pihaknya ayah angkatnya Bu Sandy lah, atau dari penggugat lah kalau di kondisi kasus ini, yang memaksa atau saya bilang terus menggedor-gedor Bu Sandy lah untuk menandatangani suatu akta, suatu perjanjian yang menyatakan Ibu Sandy ini nggak akan mempermasalahkan warisan dengan ayah angkat gitu. Mungkin karena dia baru sadar Ibu Sandy itu ahli warisnya Ibu Komalawati, berarti ahli warisnya Pak Adi Susanto juga, baru kepikiran. Waduh, berarti ada niat ya. jatah gua kekurangan dong ya, gitu Bang. Jadi kembali lagi ini semua niat orang yang Ibu Sandy nggak usah dapat, kita yang dapat gitu. Jadi baru sadar ya kan, waduh berarti jatah gua kurang, Ibu Sandy dapat dong nih. Waduh, akhirnya dia berusaha lah. Pertama langkah dia bukan dengan gugatan, langkah dia dengan tadi itu Bang, dengan mengajak Ibu Sandy juga Pak Fredrik bersama dengan ada notaris yang diminta tolong untuk membuatkan, nah itu terus dipush sampai akhirnya pihak Ibu Sandy konsultasi dengan kantor kami nyatakan jangan, karena memang Ibu Sandy punya hak di situ. Kalau Ibu tanda tangani tidak akan mempermasalahkan, tidak akan minta, berarti Ibu Sandy memutilasi hak Ibu sendiri dong. Kalau Ibu nggak mau ambil, itu urusan nanti. Tapi jangan dimutilasi badannya Ibu, jangan dimutilasi haknya Ibu, kan gitu yang kita pertahankan ini Bang. Orang nggak senang begitu. Kok Sandy ini nggak bisa nggak bisa diatur-atur ya, ada digugat lah gitu. Nggak bisa diajak kompromi. Nggak bisa diajak kompromi nih gitu kan, jadinya bagian gue jadi lebih dikit nih sekarang, ada digugat lah Bang. Ya kembali tadi Pak Romi sudah jelaskan, 22 tahun tidak ada masalah. Dia masalahnya, ya masalah karena setelah putus yang dikasasi kemarin Bang, itu aja logikanya. Ada mulai kerasa. Ada mulai dia terganggunya kan gitu. Sementara berapa tahun yang lalu sedang kami menjalani kasus yang bersama dari pihak saudara-saudaranya almarhum Ibu Komalawati, ayah angkatnya sendiri bikin video bareng Bang. Ini anak angkat saya, yang saya angkat dari kecil, itu video loh Bang. Nggak mungkin bohong, bukan AI, 2022 belum ada AI lah, belum ada tuh. Tiba-tiba sekarang 3 tahun kemudian dia bilang, saya tidak mengakui ini, karena saya ketika diangkat saya tidak datang, saya sudah cerai, gitu-gitu lah Bang. Jadi kan membuat suatu opini jatuh. iya, dia membuat gimana ya, suatu kondisi kalau tidak menguntungkan dia, dia nggak mau lah gitu. Tapi kalau menguntungkan dia, dia gas lah ini gitu jadinya. Ini saya ya berspekulasi sendiri aja dengan melihat apa yang kita alami selama ini di pengadilan negeri dan sehari-harian menangani Ibu Sandy ya. Itulah yang saya perhatiin, kenapa orang-orang bisa segiat itu, bahkan sampai seberani itu ingin mencelakakan Bu Sandy. Ya mungkin tadi Bang, dan nggak mungkin ada orang kecil berani kalau nggak ada orang besar di belakangnya kan gitu. Itu sudah Orang besar badannya. entah badannya, entah powernya, entah jabatannya apa kan nggak ada yang tahu. Ya itu karena dengan adanya timbul keserakahan gitu bisa jadi. Iya. Jadi dia akan mencoba mencari kekuatan-kekuatan lain untuk mendukung keserakahan dia kan begitu. Mungkin Ibu Sunarti dengan Bang Niko yang sehari-hari mengalami itu, membela orang-orang yang kecil ini kan, melawan orang besar, jadi orang besarnya kemaruk, cari lain supaya jadi itu satu kekuatan gitu. Nah ini yang sekarang kita alami juga menangani Ibu Sandy. Nah, pribadi saya ya cukup bersyukur lah karena menangani perkara Ibu Sandy ini sebuah, kalau bahasa zaman sekarang kan privilege lah Bang, karena tidak semua orang itu dapat menangani kasus yang menuntut kita untuk belajar sedalam ini gitu. Ada yang kasusnya bukan merendahkan teman-teman kolega ya, cuman tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti saya lah. Saya tahu statsblad tiba-tiba, saya tahu ini, saya tahu itu kan. Ini menurut saya suatu keuntungan dan suatu kesempatan besar lah buat saya belajar gitu. Jadi ya Sebagai pengacara muda. ya. Jadi ya mungkin itulah sedikit Bang yang saya bisa bicara. Ya. Wah, Noel sendiri bisa sudah menyampaikan seperti masalah kasus daripada Bu Sandy. Saya kembali lagi kepada Ibu Sunarti ya, sebagai aktivis ya Bu. Melihat daripada kasusnya Ibu Sandy ya, apalagi Ibu sebagai seorang wanita ya, yang mungkin merasakan ada naluri wanitanya untuk melihat dari sisi Bu Sandy sendiri. Tanggapan dari Ibu sebagai aktivis Pak? Iya, terima kasih. Kalau tanggapan saya gini,
saya seorang perempuan atau seorang wanita yang sama-sama merasakan dari kecil, dari lahir ke dunia seumur-umuran diambil orang tua angkat dan dibesarkan dan disekolahkan dengan baik. Tiba-tiba sudah ada pengakuan adopsi. Tiba-tiba adalah sebuah persoalan pembagian kue lah. Ini kan muaranya pembagian kue. Pembagian kue ini, ya kalau bisa, kamu kan anak angkat kan gitu. Cobalah kamu ngalah untuk yang lain kan gitu. Karena saya juga ada yang lain. Ini kan kembali di kita kalau tadi pembagian kue pengennya besar. Padahal kalau pembagian kue itu sama-sama dinikmatin, sama-sama mereka ada porsinya dan itu diamini, ini tidak akan terjadi seperti ini dan tidak ada istilahnya pengkhianatannya, pengkhianatan di sebuah keluarga yang tadinya kecil menjadi keluarga besar setelah adanya pembagian kue yang dibilang ini sudah merata gitu loh, bahwa Bu Sandy ini sudah diadopsi dan itu sudah hasilnya di 2003 itu sudah diakui dan itu disahkan di pengadilan. Itu sudah sah bahwa Bu Sandy ini menjadi anak, apalah nama sebutan anak angkat, tapi sebagai anak. Karena Bu Sandy sendiri kan dilahirkan juga tidak mau menjadi korban keganasan, korban mafia dan korban istilahnya diambil, tapi setelah pembagian kue pengennya diambil, kamu jangan banyak-banyak ya nak, ambillah, saya bilang gitu. Inilah sebenarnya membuat persoalan ini menjadi pelik. Maka sebenarnya persoalan ini kecil ya, sangat mudah diselesaikan apabila tadi semua sama-sama berpikir secara jernih kan gitu. Tapi di sini yang saya lihat tidak, karena ada seseorang, ya kalau kita duga seseorang itu memberikan kontribusi yang banyak, nggak perlulah anak angkat itu dikasih kan gitu. Walaupun yang dari awal itu di keluarga kecil ini tidak mempunyai keturunan, mengambil anak kan gitu. Setelah anak ini dibesarkan adalah persoalan di rumah tangga. Persoalan di rumah tangga ini akhirnya yang menjadi korban Bu Sandy juga kan gitu. Akhirnya setelah ini adalah perubahan. Seorang ayah lah mendapatkan tambatan hati yang baru. Dan ibunya Bu Sandy ini kan oke lah, ini mengalami ya sudah kan gitu. Terus tidak lama kemudian meninggal. Ini kan emang harta gono gini atau waris itu wajar dong memiliki. Dan itu memiliki 100% dong. Ini mutlak, ini adalah haknya Bu Sandy. Itu satu. Yang kedua yang saya lihat dari sisi tadi penjelasan Bang Ruby tadi, ini setelah ada tambatan hati yang baru, ini kan ada juga bagian dari Bu Sandy. Walaupun ini tetap itu adalah orang tua, apapun sebutannya itu kan orang tuanya Bu Sandy. Pasti dong, nama seorang anak pasti punya hak yang hak anak, walaupun punya anak yang baru, tetap Bu Sandy itu anaknya dan itu mempunyai pembagian yang baru. Harus ada hak itu mutlak. Soal bagiannya seberapa, ini kan tergantung tadi kesepakatan. Ini yang menjadi persoalan yang saya lihat ya, persoalan ini menjadi pelik. Gugat menggugat sampai yang lebih miris. Kalau ini terjadi, seorang anak angkat yang sudah disahkan di pengadilan, tiba-tiba digugat kembali oleh orang tua angkat ini sendiri bahwa akan dibatalkan tentang putusan pengadilan di 2003. Ini menjadi malapetaka di dunia ini atau di Indonesia, khususnya di peradilan maupun di perundang-undangan yang ada di Indonesia. Apalagi
Apa sih yang harus diharapkan? Kenapa saya menyampaikan ini? Ini adalah cerita hati seorang anak yang tadi sudah dipungut. Tiba-tiba kalau kita memakan, terus itu dimuntahkan kembali kan gitu. Ini yang sudah diambil, tinggal bagaimana yuk kita harus selesaikan secara kekeluargaan kan. Ini yang penting sebenarnya. Tidak ada Bu Sandy ini, oke saya nggak mau. Tapi bagaimana seorang orang tua dengan anak, mau seorang tua mau makan sama anaknya sendiri. Saya mengibaratkan, kalau ini betul-betul orang tua angkat atau seorang ayah mempunyai belas kasih, mempunyai kasih terhadap anaknya, walaupun ini ada yang lain, tetap ayo kita rangkul bareng-bareng. Ini selesaikan secara bijak, tapi bukan secara brutal kan, karena ada dorongan-dorongan. Cobalah seorang ayah jangan membuat keputusan karena dengan emosi, tapi buatlah keputusan secara bijak kepada rasa sayang kepada anak yang dulu belum ada, itu sangat sayang sekali, tapi kenapa hari ini terjadi seperti itu. Ini akan menjadi malapetaka bagi Bu Sandy dan Bu Sandy yang lain. Ini akan menjadi korban. Ini kan korban Bu Sandy. Bagaimana kalau korban itu orang yang tidak mampu dan itu dilemparkan gitu. Ini yang saya sayangkan. Ini yang harusnya yang disebut mafia peradilan atau mafia hukum. Ini harusnya pihak pengadilan, pihak penegak hukum, cobalah kalian diberikan tugas dan tanggung jawab, itu adalah amanah. Lakukan yang terbaik dan Anda memutuskan itu dengan hati nurani, bukan karena siapa yang membayar, siapa yang kuat, siapa yang punya backing, tapi keadilan harus ditegakkan. Itu sih sebenarnya kalau ini dari sisi Bu Sandy tadi. Persoalan kasus Bu Sandy ini di luar juga ada gitu loh. Jadi yang tadi saya katakan, jangan lagi ada Bu Sandy yang lain. Ini stop. Persoalan kasus ini harus segera di stop. Kenapa? Juga tadi yang saya melihat apa yang dijelaskan pengacara muda dan Bang Rumbi ini juga ada. Kenapa sih ada persoalan tuntutan dan kasus ini di pengadilan negeri Serang ini? Ini kan ada, kalau kita temukan novum baru, ya itulah yang harus kita lakukan dan ada relas dan segala macam. Setelah itu tidak ada lagi tambahan temuan. Kalau itu mau tambah penemuan, udah nggak bisa dong. Ini juga harus betul-betul lakukanlah dasar-dasar penegakan hukum ini. Apalagi tadi panitra, jadilah panitra yang baik, jadilah panitra yang amanah dan mempunyai dedikasi yang baik. Ini juga nggak boleh gitu loh. Pimpinan PN Serang ini harus betul waspada. Orang-orang yang seperti ini akan menghancurkan pengadilan Serang. Ini akan menjadi bom waktu bagi pengadilan Serang. Ini seharusnya kita harus jernih ya. Kita harus melihat kasus ini. Ini jangan dibilang kasus kecil. Ini kasus yang sangat besar dan ini membahayakan di dunia peradilan, di dunia pengadilan. Ini akan membahayakan. Jangan dilihat karena ada backingnya di belakang. Nanti kalau kamu nggak mau, saya tembak kamu ini. Jadi kalau kita mau berjuang, kita mau membela, kita mau menjadi panitra atau kita jadi hakim dan yang lain-lain, kita sudah pasrah. Karena kita sudah mau. Amanah itu harus betul-betul dijalankan dari lubuk hati yang dalam. Jangan gara-gara ditakut-takuti, ya mereka lemah. Gara-gara diberikan uang yang besar, mereka juga lemah. Terus apa? Terus jadinya apa pengadilan dan peradilan ini akhirnya menjadi
Tidak ada. Kalau memang itu tidak bisa dijalankan, bubarkan gitu loh. Nggak ada gunanya. Kalau pengadilan atau pra peradilan tidak bisa dilakukan dan tidak juga bisa ditegakkan, bubarkan. Nggak ada arti. Bu Seni yang lain ini akhirnya menjadi korban mafia hukum atau mafia peradilan. Inilah yang tadi saya katakan bahwa ini yang harusnya jangan sampai ini terulang. Terus yang berikutnya ada kasus yang tadi bahwa notaris yang melakukan tadi, yang melakukan pembuatan akte notaris, ini harusnya juga jeli, jangan setiap ada orang datang yang penting uang dibuat kan gitu. Apalagi notaris ini sudah mempunyai kasus pidana tentang penipuan residivis soal tanah. Ini kan ada sudah diketok palu tuh, dituntut kalau nggak salah 4 bulan. 4 bulan. Otomatis putus ini 4 bulan. diputus 4 bulan. Otomatis ini orang yang sudah tidak kapabel untuk pembuatan akte notaris lagi. Dan hari ini juga melakukan lagi. Ini harusnya sudah dicopot untuk hak menjadi notaris. Itu satu. Ini nggak boleh lagi gitu loh. Kalau betul-betul ini akan menjadi presiden buruk bagi di dunia notaris. Orang tidak akan percaya lagi gitu. Tapi yang lebih geli saya melihatnya, kenapa hanya notaris yang dijadikan tersangka? Kenapa si pemohon ini juga harus jadi tersangka? Kalau itu benar-betul mau menegakkan keadilan, inilah baru keadilan yang sejati. Bahwa jangan melihat, oh notaris ini lemah, kalau si pemohon ini punya duit, ini nggak boleh. Tapi ini dua-duanya, kalau di dalam kepolisian itu, kalau ini istilahnya hanya melindungi mereka ini pencuri, terus dia tidak boleh mengatakan polisi, itu kan turut serta. Ini juga sama juga turut serta untuk pembuatan akte notaris yang menyengsarakan Husendi tadi. Jangan hanya melihat sebelah satu mata, tapi lihatlah kanan kiri. Bahwa Husendi juga menjadi korban. Jangan karena pemohon ini mempunyai uang, pemohon ini karena punya background yang sangat kuat. Tapi inilah yang menjadi malapetaka di dunia notaris. Maka dari itu saya katakan bahwa antara notaris dan pemohon ini harus dihukum yang berat dan notaris dicabut untuk izin prakteknya. Ini baru keadilan itu ada. Tadi juga makanya ini banyak sekali dari tingkat pengadilan negeri, kabupaten, kota, provinsi maupun pusat. Ini sudah mengakar. Tapi bagaimana kita saya sebagai aktivis maupun saya praktisi maupun lawyer dan yang lain-lain yang masih mempunyai hati nurani dan masih mau peduli terhadap rakyat kecil ini, mari kita bersama-sama kita berantas. Karena kenapa saya katakan seperti ini? Karena tadi ada slogan yang perlu nanti kita sampaikan di akhir. Disitulah yang harusnya kita betul-betul kita junjung apa yang harus kita mulai dari mana dulu. Kan saya katakan mulai dari Cilegon. Kita yang mulai yang dari kota kecil, tapi jangan melihat kecilnya. Tapi niat baik itu kita sudah memulai, pasti yang lain akan ikut serta untuk memperjuangkan keadilan di dunia peradilan maupun di dunia pengadilan. Ini yang hakiki untuk kita semua. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Ya, siap Bu. Kayaknya luar biasa pengarahannya ya. Ya sangat-sangat dalam nih. Jadi Ibu Sunarti melihat dari hati nurani. Iya. Hati nurani. Dan perspektif seorang ibu kan. Perspektif seorang ibu itu. Iya. Jadi nurani itu yang artinya ditonjolkan oleh ibu bahwa contoh tadi ya seorang wanita Ibu Sendi yang ketika anak kecil dia diangkat, setelah dewasa kamu dapat ahli waris, kau jangan dapat, itu maksudnya. Jadi tidak dihargai keberadaan sebagai anak angkat yang harusnya memperoleh hak sesuai hukum tadi, tapi karena dianggap ini merugikan atau menghalangi niat serakah tadi, ini hilangin kira-kira begitu. Ya Bu ya.
Ya, sebagai ibu harusnya disayangi ya Bu. Oh ya, iya. sebenarnya. Sebagai anak yang tadinya dia tidak punya, menjadi punya, Ya. dan itu menjadi tambatan hati Iya. antara ibu dan seorang ayah tadi. Mempunyai Bu Sandy itu bangga, dan saya punya anak dan nanti saya akan punya cucu dan yang lain. Tapi ini cita-cita Ibu Komalawati ini keburu meninggal, maka disinilah sebenarnya malapetaka akhirnya tidak ada yang bisa mengurai dan tidak bisa ada yang menarik benang merah tadi. Tapi Bu Sandy tidak perlu berkecil hati, tapi kita tetap harus berjuang. Amin. Jangan karena kita perempuan kita mampu untuk melawan ketidakadilan, manakala kita sanggup untuk menyelesaikan persoalan. Ya, Bu Sinarti, terima kasih banyak bahwa Ya. penyampaiannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu topik yang menarik untuk terkait daripada mafia-mafia ini. Amin. Wah, saya mau bicara dengan Pak Niko nih. Pak Niko ini orangnya luar biasa dengan menggema suaranya. Pak Niko, terkait daripada mafia hukum dan juga mafia peradilan ini yang memang harus ditegakkan seperti apa, Pak Niko? Oke, ini diskusi yang sangat menarik banget. Terima kasih telah memberikan ruang dan waktu. Aku melihat Indonesia ini sebenarnya kalap. Mafia peradilan, mafia hukum, mafia tanah dan mafia-mafia lainnya itu masih bercokol. Dan aku cuma berharap pemerintahan Prabowo itu benar-benar menjunjung tinggi supremasi hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Nah, apa yang terjadi di Cilegon ini adalah akses dari pembiaran selama ini, di mana oknum ketika bermasalah hanya dibilang oknum, ketika ada masalah cuma dibilang oknum, tapi tidak melihat nih doktrinisasi yang terjadi. Kenapa sih terjadi pembiaran? Kenapa sih hal seperti ini terus terjadi berulang-ulang? Misalnya kayak notaris yang bisa bermain-main dengan akta palsunya. Ini akibat apa? Akibat pembiaran, karena hukum itu masih dihitung dengan angka, nilai nominal dan jumlah berapa setoran. Ini yang terjadi gitu loh. Seharusnya kalau memang kita ingin negara ini bersih dari korupsi, maka mafia-mafia hukum, mafia-mafia peradilan, makar kasus ini harus dihabisi. Dan harus berlaku hukum yang betul-betul ke mereka tuh hukum seberat-beratnya. Bila perlu berlakukan hukuman mati, bukan hukuman percobaan. Misalnya, kayak yang terjadi, misalnya polisi, nih seharusnya memberantas narkoba, tapi malah jadi pemakai dan pengedar. Seharusnya ini mereka dihukum mati, bukan hanya dihukum sholat, bukan cuma dihukum disiplin. Kan kacau kayak gini. Mereka yang tahu hukum justru mempermainkan hukum. Kan bangsat seperti ini. Seharusnya negara ini memberlakukan hukuman-hukuman yang seberat-beratnya. Misalnya ini contoh kayak kami masyarakat sipil yang nggak ngerti hukum, ini bisa dihukum berat. Sementara mereka yang paham hukum dan bekerja di bidang hukum justru hukumannya ringan. Seharusnya ke mereka ini 2 kali lebih lipat daripada hukuman yang diberikan ke masyarakat sipil. Sehingga nggak ada lagi nih yang namanya oknum-oknum. Kalau bicara oknum, kalau oknum hampir satu institusi, masa dibilang lagi oknum? Kan berarti ada yang kacau di negara ini. Makanya aku cuma meminta kepada Presiden Prabowo, tunjukkan dong Bapak sebagai macan Asia, ya bukan kucing kampung, kesiram ayam got. Kalau memang betul-betul itu macan Asia, maka mulailah pertegas hukum. Jangan lagi dibiarkan hukum injak-injak harga dirinya. Ingat, ada diom, walaupun langit runtuh, tapi hukum harus ditegakkan. Ini sebenarnya yang menjadi spirit bagi aparat penegak hukum. Bukan mereka yang menjadi aktor intelektual untuk mencurangi hukum. Kan ini sudah kacau negara ini, sudah kebalik negara ini. Belum lagi ada nih para main yang tadinya diangkat jadi anak seperti kasus Kak Sandi. Diangkat jadi anak dari bayi.
Tapi di usia yang sudah tua, yang bahkan sudah punya 4 anak, bisa mau dicabut nih pengangkatannya. Ini kan kekacauan berpikir. Seharusnya majelis hakim langsung menolak mentah-mentah. Karena apa? Memberi kepastian hukum. Karena pengangkatan itu melalui hukum. Jadi harus ada kepastian hukum di sana. Ini negara kita negara kepastian hukum, negara berdasarkan hukum, atau suka-suka. Kalau mau suka-suka, biar tahu juga rakyat suka-suka. Kan ini yang terjadi gitu. Aku hanya menyoroti di sana supaya apa? Ada kepastian bagi rakyat, ada rasa keadilan di sana. Terutama nih majelis hakim yang katanya wakil Tuhan. Masa wakil Tuhan bisa ditangkap? Karena apa? Karena uang, karena kerakusan yang terjadi. Seharusnya ini bukan cuma ditangkap, tapi dihukum mati. Tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Karena apa? Mereka katanya wakil Tuhan. Mereka biasanya selama ini memvonis mati orang. Kenapa mereka tidak divonis mati ketika mereka melanggar aturan? Ini yang harus terus didorong. Supaya apa? Supaya terjadi penegakan hukum yang adil-adil. Aku lebih tertarik di sana. Lebih senang di sana. Kalau memang Presiden Prabowo itu punya nyalinya besar seperti badannya, maka penegakan hukum harus jalan. Ini yang harus diberikan gitu. Itu harapanku. Tapi ku yakin Prabowo mulai nih membersihkan negeri ini seperti dia membersihkan pada bandit-bandit kerah putih yang di Pertamina, yang di mana-mana. Dia kan membersihkan itu. Nah, aku harap dia juga bersihkan di kota Cilegon. Makanya Indonesia darurat mafia peradilan. Kita mulai perang itu dari kota Cilegon. Dia tunjukkan supaya terjadi gerakan-gerakan sipil rakyat di berbagai daerah untuk mengawasi para penegak hukum yang selama ini mengangkangi hukum. Inilah gerakan-gerakan ini yang harus didorong. Gerakan-gerakan kesadaran rakyat, gerakan-gerakan penyadaran rakyat untuk melawan para penegak hukum yang mempermainkan hukum. Itu yang aku mau. Dan itu yang diinginkan oleh kelompok-kelompok muda yang ingin negara ini benar-benar bangkit. Mungkin dari aku begitu saja dulu. Ya. Wah, luar biasa untuk penyampaian dari Pak Niko nih ya. Semoga aja hukum Indonesia bisa berjalan seperti apa yang diinginkan dari Pak Niko dan juga mungkin pakar-pakar hukum khususnya ya Pak ya. Dan pengacara yang lain jangan sampai terjadinya mafia-mafia itu sendiri. Mudah-mudahan hukum kita bisa berjalan lebih baik dan akan lebih maju lagi Pak Niko. Ya, Bu Sandy, kita sudah banyak berbicara terkait daripada kasus-kasus Bu Sandy sendiri. Apa sih Bu Sandy yang mau disampaikan dalam perkara kasus yang Bu Sandy sendiri? Saya rasa keadilan adalah untuk semua orang. Jadi saya harap keadilan ditegakkan di Indonesia, dimulai dari kota Cilegon. Terima kasih juga untuk Pak Purba, Bu Sunanti, Pak Rudy Sitompul, pengacara saya, dan Pak Yoel, dan juga Pak Niko, dan semua, dan suamiku Fedri. Ya, dan terima kasih juga pada Tuhan karena sepeninggal almarhum ibu saya, Tuhan, saya kira tadinya saya akan sendirian memerangi semua ini, tapi Tuhan memberikan malaikat-malaikat penolongnya untuk saya. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga Tuhan memberkati. Ya, wah, benar-benar memang mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu Sandy ya. Hukum kita ini mudah-mudahan hukum yang benar yang bisa dijalankan. Ya, Pak Rudy, banyak sekali bahan-bahan yang sudah kita sampaikan. Nah, Pak Rudy, apa yang bisa Pak Rudy sampaikan dari dasar hukum ini sendiri? Baik, jadi dari hasil diskusi tadi, ya, seperti yang dipaparkan Ibu Sunarti, yang dipaparkan Bu Sandy, ya, dengan segala pengertiannya tadi, itu juga dari rekan saya Joel, pengacara muda, dan terakhir tadi dari Niko Silalahi ya. Ini aktivis apa ini? Aktivis dan segala pergerakan yang membela masyarakat ini ya. Jadi saya melihat bahwa memang harus tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia saat ini membutuhkan tekad baik itu pemerintah, baik penyelenggara negara, terutama para penegak hukum,
dan kita masyarakat, kita harus berkomitmen bahwa penegakan hukum itu harus dimulai. Ya, mafia hukum, mafia peradilan ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Jadi lewat podcast malam ini, lewat diskusi malam ini, kami sebagai penasihat hukum yang juga dalam kategori sebagai penegak hukum mengajak ya semua pihak agar kita sama-sama berkomitmen. Mari kita bangun komitmen. Alangkah sedihnya negara ini dibangun mulai tahun 1908 dari Kebangkitan Nasional sampai kepada Sumpah Pemuda tahun 28, sampai kepada deklarasi kemerdekaan kita tahun 1945, tahun 66 dan seterusnya. Negara ini sudah melalui tahapan-tahapan yang merupakan suatu sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia yang dicita-citakan. Dan namun semua ini menjadi tersendat kemajuannya, tersendat hanya dikarenakan adanya pengkhianatan atau pengingkaran kepada janji kemerdekaan yang kita sudah proklamasikan di 17 Agustus 1945 yang lalu. Nah, karena itu lewat diskusi malam ini, mari kita kembali mengingat perjuangan dari para pendiri bangsa kita, bahwa Indonesia ini harus menjadi negara yang adil dan makmur, yang berdasarkan hukum dan keadilan. Berdasarkan hukum dan keadilan hanya bisa dicapai bila kita memusnahkan yang namanya mafia hukum, yang namanya mafia peradilan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement kami pada malam ini. Saya kira begitu. Ya. Wah, terima kasih nih Pak Rudi. Sebenarnya kita banyak yang harus kita bahas masalah hukum ini. Bahkan kita pengen Indonesia menjadi negara yang baik dengan dasar hukum yang ditegakkan. Semoga apa yang kita bisa bicarakan ini menjadi pelajaran bagi orang-orang hukum yang memang menegakkan hukum. Ya, demikianlah para pemirsa BJTV pertemuan kita malam ini, dan kita akan kembali lagi pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu bersama kita. Kupas tuntas mafia peradilan menuju Indonesia emas. Keadilan Harus ditegakkan. Keadilan Harus ditegakkan. dimulai dari kota Cilegon, Banten.